Halo, selamat datang kembali. Coba deh kita bayangin ya gimana ceritanya sebuah nama bisa jadi rangkuman dari duka yang mendalam, tapi sekaligus harapan yang besar. Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling menyentuh dari kitab Kejadian. Ini cerita tentang kelahiran yang harganya adalah nyawa, tapi justru jadi titik awal sebuah takdir besar yang gak pernah terduga. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari momen tragis di jalan menuju Efrata, terus kita kenalan sama siapa aja tokoh-tokohnya. Setelah itu kita akan bedah makna di balik dua nama untuk satu anak, Ben-Oni dan Benyamin, yang ternyata mewakili dua cara pandang yang beda banget. Dari situ kita akan lihat gambaran besarnya ya, gimana rencana Tuhan bekerja, hubungannya sampai ke perjanjian baru, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita hari ini. Siap? Yuk kita mulai. Yuk, kita langsung buka kitab Kejadian pasal 35. Kita akan jadi saksi langsung detik-detik yang begitu menegangkan, di mana sukacita dan duka cita itu bertemu dalam satu momen yang sama. Coba bayangin deh suasananya. Yakub dan seluruh keluarganya lagi dalam perjalanan, mungkin penuh tawa, penuh harapan, tapi tiba-tiba semua berhenti. Momen yang seharusnya jadi puncak kebahagiaan, kelahiran seorang anak, malah berubah jadi perjuangan hidup dan mati buat Rahel, istri yang paling ia cintai. Dengan sisa tenaga terakhirnya di ambang ajal, satu-satunya warisan yang bisa Rahel berikan untuk anaknya adalah sebuah nama. Nama yang lahir dari rasa sakitnya yang luar biasa. Sebuah teriakan hati yang jadi satu kata, Ben-Oni. Artinya, anak penderitaanku. Tapi, lihat apa yang Yakub lakukan. Di tengah duka cita yang pasti luar biasa dalamnya, ia menolak membiarkan penderitaan jadi identitas abadi anaknya. Dia langsung mengubah nama itu. Sebuah tindakan iman yang luar biasa kan? Dan setelah itu, Rahel pun pergi untuk selamanya dimakamkan di pinggir jalan, di sebuah tempat yang kelak akan jadi pusat dari sejarah keselamatan kita. Nah, supaya kita benar-benar bisa merasakan betapa dalamnya cerita ini, kita perlu kenal lebih dekat sama tokoh-tokohnya. Dan kenapa lokasinya itu penting banget. Karena dalam Alkitab, konteks itu segalanya. Jadi, di sini ada Yakub yang namanya baru aja diubah Tuhan jadi Israel, yang artinya dia yang bergumul dengan Tuhan. Keren kan? Seluruh hidupnya itu ya cerminan nama itu. Terus ada Rahel, istri yang dia perjuangkan selama 14 tahun. Hidup Rahel ini didominasi oleh satu kerinduan mendalam, punya anak. Dan ironisnya, tragedi ini terjadi justru saat dia melahirkan anak keduanya. Dan lokasinya, Efrata, atau yang lebih kita kenal sebagai Bethlehem, coba perhatikan baik-baik. Alkitab seolah-olah sengaja banget menyorot lokasi ini. Kematian istri terkasih Yakub terjadi di kota yang sama, di mana ratusan tahun kemudian, sang penyelamat akan lahir. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah sebuah petunjuk ilahi. Nah, ini dia nih, inti dari dramanya. Satu anak, tapi punya dua nama. Dan di dalam dua nama ini terkandung dua cara pandang hidup yang benar-benar bertolak belakang. Lihat deh perbedaannya yang luar biasa ini. Di satu sisi, ada Ben-Oni, anak penderitaanku. Nama ini adalah cerminan realita yang pahit, menyakitkan. Ini adalah perspektif manusia yang cuma bisa melihat apa yang terjadi saat itu juga. Tapi Yakub menolaknya. Dia kasih nama baru, Benyamin, anak tangan kananku. Ini bukan sekedar nama. Ini adalah deklarasi iman yang melihat jauh ke depan, melampaui penderitaan, menuju kekuatan, kehormatan, dan janji Tuhan. Jadi pertanyaan besarnya, di mana Tuhan pas semua ini terjadi? Apa dia cuma diam aja? Mari kita coba lihat dari sudut pandangnya, dari rancangannya yang lebih besar. Gini, ini kuncinya. Yakub itu bukannya lagi denial atau pura-pura tegar. Dia nggak menutup mata sama tragedinya. Justru sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia menolak membiarkan penderitaan menulis bab terakhir dari cerita anaknya. Ini adalah tindakan iman yang menegaskan bahwa janji Tuhan itu jauh lebih besar dari tragedi hari ini. Dan ini membawa kita ke jantung rencana Tuhan. Mungkinkah Tuhan justru sedang bekerja di tengah tragedi ini, mengambil sesuatu yang dari kacamata kita adalah simbol kematian, Ben-Oni, dan mengubahnya menjadi batu penjuru masa depan sebuah bangsa, yaitu Benyamin? Oke, sekarang coba kita tarik mundur kamera sedikit ya. Kita lihat gimana kisah kecil di pinggir jalan ini ternyata punya gema yang luar biasa besar sepanjang sejarah Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lihat, kelahiran Benyamin ini bukan akhir, tapi justru sebuah awal yang besar.
Dari anak tangan kanan ini lahir suku yang perkasa yang kelak melahirkan raja pertama Israel, Saul. Ratusan tahun kemudian, tangisan Rahel di makamnya di Bethlehem itu jadi simbol duka bangsa Israel lewat nubuat Nabi Yeremia. Dan berabad-abad setelahnya, salah satu tokoh terbesar perjanjian baru, Rasul Paulus, dengan bangga bilang, "Aku ini dari suku Benyamin." Dan puncaknya, semuanya kembali ke Bethlehem. Di kota tempat Rahel wafat dalam duka, Yesus lahir, membawa harapan sejati yang mengubah duka jadi sukacita abadi. Luar biasa kan benang merahnya? Oke, jadi ini semua bukan cuma cerita kuno yang menarik ya. Ada pesan yang sangat relevan dan abadi di dalamnya untuk kita. Jadi, apa sih yang bisa kita bawa pulang dari kisah Benyamin ini? Intinya di sini teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah ahlinya mengubah tragedi jadi kemenangan. Sama seperti Yakub, iman itu membuat kita mampu melihat melampaui apa yang ada di depan mata kita sekarang. Jadi, saat dunia mungkin melebeli kita Ben-Oni, anak penderitaan, iman memberi kita identitas baru, Benyamin, anak kekuatannya. Penderitaan kita nggak pernah sia-sia, karena bisa jadi itu adalah bagian dari mozaik rancangan Tuhan yang jauh lebih indah. Jadi pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah ini. Di tengah situasi Benyamin dalam hidup kita, entah itu kekecewaan, kehilangan, kegagalan, atau apapun itu, bagaimana kita bisa belajar dengan iman untuk menemukan dan menamai Benyamin kita? Di manakah tangan kanan Tuhan yang penuh kekuatan sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan saat ini juga? Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video-video dari SPJ_Alkitab.